Bapak Ibu, mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai antarmuka SCADA. Kenapa Bapak Ibu asumsi kita memiliki sebuah plan seperti itu? Kita memiliki plan sebuah pembangkit mikrohidro dan kita sebelumnya sudah belajar bersama-sama untuk membuat sistem ini. Jadi asumsi kita memiliki plan ini yang terdiri dari bendungan, kemudian perpipaan, kemudian juga ada turbin beserta generatornya dan selanjutnya berapa nanti daya maupun tegangan ataupun arus yang dihasilkan dari pembangkit tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh sederhana Bapak Ibu untuk menggambarkan bagaimana sebuah sistem mikrohidro itu bekerja. Nah, sebelumnya kita sudah membahas bagaimana membuat antarmuka ini. Jadi Bapak Ibu, saya persilahkan untuk membuat kreasinya sebaik mungkin, sebagus mungkin. Namun di saat yang sama Bapak Ibu juga paham apa maksud dari tiap-tiap komponen yang Bapak Ibu telah buat. Nah, pada pembahasan kali ini Pak Ibu, saya akan tambahkan sebuah fitur baru yaitu alarm. Jadi alarm menjadi salah satu komponen yang paling penting juga dari SCADA sebab karena kalau di industri nyatanya ada banyak sekali parameter yang harus kita monitor seperti itu Pak Ibu. Jadi karena banyaknya itu SCADA memberikan sebuah fasilitas yaitu alarm. Nah, alarm ini beda-beda tingkatannya. Namun secara umum alarm ini kita berikan agar operator itu dapat mawas atau siaga seperti itu. Kira-kira ada bagian-bagian tertentu mana yang perlu mendapat perhatian khusus. Sehingga dari sana operator bisa mengambil tindakan yang nanti akan berdampak untuk mengamankan plan kita. Nah, sebagai contoh misalnya Pak Ibu, pada kasus ini saya ingin memberikan alarm di bagian level air di suatu bendungan. Nah, kita amati di sini level air ini bergerak menggunakan bilangan random Pak Ibu. Jadi sementara memang kita gunakan bilangan random. Misalnya saya ingin agar kalau level itu mencapai di atas 90, nah karena nilai random ini adalah dari 0 sampai 90 Pak Ibu, jadi asumsi saya misalnya sekarang level air itu di atas 90 sebagai contoh. Nah, ketika level air di atas 90, saya ingin berikan notif ke operator SCADA itu, tolong dong dicek bagian ini seperti itu. Nah, bagaimana kita melakukannya? Jadi kita harus balik kembali ke tag browser. Nah, di sini adalah overview dari SCADA, operator SCADA. Kita hentikan dulu. Bisa dengan mengklik Idea Studio pada bagian kiri kanan atas ini. Akan kembali ke desain kita. Nah, kita bekerja sekarang di bagian tags, Bapak Ibu. Nih, di sebelah kiri atas ada bagian tags. Ini adalah tag browser yang sebelumnya kita bekerja untuk mengambil data dari mode SIM kita. Nah, seperti pertemuan sebelumnya, kita memiliki 10 parameter yang akan kita tampilkan nanti di VT SCADA dan di antarmuka. Jadi Pak Ibu sudah saya berikan tugas agar sebanyak mungkin bisa parameter bisa ditampilkan, kemudian plannya sedetail mungkin. Nah, sekarang kita lihat di bendungan sendiri. Nah, di bendungan sendiri kalau kita amati untuk, maaf saya close dulu. Untuk bagian bendungan di level air itu, kalau kita klik kanan, kita amati propertiesnya, tagnya ada di parameter 1 Pak Ibu. Nah, di parameter 1. Jadi kita ingin melakukan sesuatu di parameter 1 ini. Oke, kembali lagi ke tag browser, di home, kemudian text. Nah, di parameter 1 kita pilih Pak Ibu,
Bisa klik kanan, kemudian properties, atau langsung di bawahnya saja Bapak Ibu. Jadi kita pilih, habis itu kita pilih properties. Nah, kita menginginkan untuk men-setting alarm di bagian tab ini Pak Ibu, di tab alarms. Nah, tab alarms ini ada beberapa pilihan Pak Ibu. Di sini ada 4. Ada high alarm, kemudian ada low alarm. Kemudian juga ada high alarm. Ada juga yang low alarm. Jadi ini batas bawah sama batas atas. Sebagai contoh misalnya suatu bendungan, oke, batas atasnya 90, batas bawahnya misalnya 5 seperti itu. Jadi high alarmnya 90, low alarmnya 5. Nah, high alarm ini adalah lebih tinggi dari high sendiri. Sebagai contoh misalnya kritis sekali ya. Misalnya high-nya saya turunkan, oke, saya mulai mawas kalau levelnya 80 seperti itu. Jadi high-nya 80, high-nya bisa lebih tinggi lagi, misalnya 90 atau 95. Nah, misalnya saya tidak gunakan banyak, saya akan gunakan high alarm dan low alarm saja. Nah, di high alarm ada beberapa priority, seperti halnya juga yang lain ya. Ada prioritasnya. Jadi yang paling urgent sekali ada critical. Di bawahnya ada high, di bawahnya lagi ada warning. Kemudian ada notice. Notice ini aja sekadar memberitahukan saja. Oke, sebagai contoh misalnya saya kasih warning untuk alarm. Set point-nya oke, saya kasih berapa? Misalnya sebagai contoh saja misalnya 90 itu. Low alarmnya juga warning, saya kasih 10. Jadi jika suatu ketika mode SIM kita yang merupakan virtual dari pembangkit data kita itu berada di bawah 10 atau di bawahnya, nanti akan keluar alarm berupa low alarm, atau semisalnya dibangkitkan nilai lebih dari 90 atau 90 ke atas, nanti akan muncul high alarmnya. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih aja prioritinya apa. Oke. Nah, sebagai contoh saya gunakan high alarm dan low alarm. Jadi kalau jatuh pada rentang 0 sampai 10 ataupun 90 sampai 100, nanti akan muncul alarm. Kita tinggal apply. Kemudian oke. Nah, jadi akan muncul suara alarm seperti itu. Mengapa demikian? Karena sempat angka itu jatuh pada level alarm. Nah, cara mematikan gimana? Kita klik 2 kali. Nah, di sini kita amati bahwa 2 parameter muncul, 2 status muncul, ada low dan high. Jadi untuk mematikan kita cukup ACK saja. ACK. Nah, nanti kalau alarm muncul lagi, nah sebagai contoh ini low lagi, nanti kan muncul lagi high maupun low-nya. Oke, saya cek dulu. Nanti agak bandel sedikit, apa demikian karena data yang dibagikan benar-benar random dari mode SIM kita. Oke, misalnya, biar nggak ribut, saya balik lagi ke tag browser. Di pojok kanan atas ini langsung aja tag browser. Misalnya saya ingin matikan saja dulu untuk low alarmnya. Seperti alarm. Oke, low alarmnya saya matikan. Kemudian untuk high alarmnya mungkin 95 biar nggak terlalu sering. Oke, saya cek dulu. Nah, sekarang alarmnya sudah mati, sudah tidak ada low alarm. Kita tunggu aja kalau ada nilai nanti yang muncul 95 ke atas, nanti pasti akan muncul lagi alarm.
Ini karena bilangan random ya, jadi kita tidak bisa memprediksi. Oke, misalnya saya kembali lagi ke tag browser kita. Nah, kita lihat untuk parameter 1 masih di bawah dari 95. Nah, ini udah muncul tadi 95, sehingga high alarmnya akan muncul lagi. Nah, Bapak Ibu harus knowledge dia ya dengan menekan tombol ACK ini. Kalau tidak nanti akan tetap terus-menerus akan berbunyi. Oke, coba saya setting, kita lihat perbedaan apa yang membedakan antara prioritas dari alarm. Oke, tadi adalah warning ya, seingat saya warning tadi. Oke, coba saya turunkan jadi notice. Notice, kita lihat seperti apa nanti. Nah, notice di sini kita amati tidak bersuara, jadi hanya semacam muncul aja kedip-kedip di bagian alarm atas ini, Bapak Ibu. Alarm page ini kita tinggal ACK saja. Nah, itu dari notice jadi hanya muncul saja gininya, apa namanya? Notifikasi di bagian alarm page. Nah, bagaimana kalau sekarang saya ubah ke yang lebih tinggi lagi? Misalnya alarmnya berupa critical. Oke, suaranya seperti ini untuk critical. Nah, warna juga merah. Oke. Nah, di sini Pak Ibu ada beberapa fitur yang Pak Ibu bisa lihat. Di sini adalah jumlah berapa kali alarm sudah diaktifkan, seperti itu. Oke, history Pak Ibu. Jadi kapan saja alarm itu muncul. Ini ada time-nya Bapak Ibu. Kemudian ada eventnya aktif. Kemudian kalau kita lihat bagian kuning ini, berwarna kuning ini adalah warning. Yang biru ini adalah notice ya, notice. Yang merah ini adalah critical. Oke. Loading ini adalah loadingnya. Kita cek dulu. Nah, Pak Ibu nanti bisa explore, misalnya kalau tidak ingin menggunakan suara bisa di mute saja, Pak Ibu. Nah, ini karena alarm, jadi ada pilihan, mau 5 menit saja, atau sampai dengan batas tertentu, atau terus-menerus itu. Nanti Pak Ibu bisa setting di sini. Oke, misalnya sound tetap saya hidupkan. Oke, itu Pak Ibu kurang lebih. Ups. Nah, untuk yang lain Pak Ibu,
Bapak Ibu bisa bermain nanti kira-kira parameter mana yang akan diolah. Silakan Pak Ibu mainkan di alarm high alarmnya ataupun low alarmnya sebagai pelengkap dari high alarm dan low alarm. Jadi saya simpulkan Pak Ibu, jika Pak Ibu ingin men-setting alarm, silakan balik ke tag browser, kemudian cari properti dari tiap parameter. Oke, saya nonaktifkan dulu. Oke, jadi saya simpulkan, jadi kalau Pak Ibu mau men-setting alarm, silakan balik lagi ke tag browser. Setelah tag browser, Pak Ibu pilih bagian mana yang akan disetting. Kalau di sini kasus kita menggunakan istilah parameter 1 sampai dengan 10. Silakan Pak Ibu di setting propertinya. Kemudian pada menu properties, Pak Ibu pilih di bagian alarm. Di alarm silakan Pak Ibu setting, pilih prioritasnya. Ya, kalau di sini sediakan ada 4, mulai dari paling kritikal yaitu high alarm, habis itu high alarm, low alarm, dan low alarm. Untuk prioritas silakan Pak Ibu ada critical, high, warning maupun notice. Event ini jadi kita bisa setting Pak Ibu. Event saya belum pernah mencoba. Bisa Pak Ibu coba nanti. Event ini maksudnya apa? Oke, bisa. Oke, mari kita coba eventnya apa. Oke, sepertinya sama saja Pak Ibu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu Pak Ibu. Jadi kalau Pak Ibu mau men-setting alarm, silakan balik lagi seperti yang tadi di tag browser. Kemudian Pak Ibu silakan mainkan untuk parameternya. Ya, demikian pertemuan untuk kali ini. Pembahasannya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk fitur-fitur dari VT SCADA ini. Ya, terima kasih semuanya.